Nah, sekarang kita sedang ada dalam pembahasan kita karya Roh Kudus, dan ini masih akan kita bahas 33 karya dahsyat Roh Kudus. Dan hari ini kita sedang membahas bahwa karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa dia menuntun kita pada hikmat dan wahyu. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Saya percaya bisa lebih baik dari itu. Sama-sama bilang, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Haleluya. Nah, saudara-saudara ada di rumah, ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Haleluya, haleluya. Dan salah satu karya dahsyatnya, dia mengarahkan kita, dia menuntun kita pada hikmat dan pewahyuan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istilah ini sound strange. Istilah ini buat telinga sebagian orang kadang-kala membingungkan, apa ini hikmat dan pewahyuan. Nah, karena itu kita mau sama-sama lihat langsung dari Alkitab, Efesus pasal 1, sehingga saudara ngerti bahwa ini bukan dapat dari negeri entah berantah dia turun dalam pewahyuan, tapi ini apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Efesus 1 ayat 15-23. Nanti saya akan jelaskan apa itu hikmat, apa itu pewahyuan. Efesus 1 ayat 15-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi Paulus sedang ajarkan kepada jemaat Tuhan di Efesus bahwa kemuliaan Kristus bukan sesuatu yang hanya menyelubungi dia, tapi kemuliaan Kristus ada sesuatu yang dapat kita alami dalam kehidupan kita sementara kita ada di muka bumi. Betul kita belum sempurna, but God will share His glory. Tuhan membagikan kemuliaannya, dan kemuliaannya itu yang membuat kita bersinar. Dan Alkitab berkata, orang melihat kehidupanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Efesus 1 ayat 15 bilang, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu, jadi dasar dari segala sesuatu, it's your faith. Tetapi setelah kita hidup dalam iman, harus ada peningkatan, go to the next level. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan, nah ini dia, saya percaya iman dan kasih dua hal yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa kita beriman lalu kasar. Gak bisa kita beriman lalu saling membenci. Gak bisa kita beriman lalu egois mau menang sendiri. No. Kita beriman, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Salah satu bukti iman kita benar, salah satu bukti iman kita berdasar dan bersandar pada firman Tuhan, maka kasih akan terpancar dalam hidup kita. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang membawa damai karena mereka yang disebut anak Allah. Karena orang beriman otomatis akan memancarkan kasih, dan kasih itu yang akan menghadirkan damai. Nah, coba lihat selanjutnya ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, what is the next level? Setelah kita hidup dalam iman, kita buktikan iman kita dalam kasih kita. Ayat 17 bilang, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Berarti hikmat dan wahyu adalah ide Alkitab untuk setiap orang yang sudah hidup dalam iman dan membuktikan imannya dalam kasih. Ingat ya? Jadi ini bukan strange teaching. Wah, ini mah pengajaran Pantekosta ini. Ini kan pengajaran karismatik ini. Ada orang kan senang gitu-gitu kan. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, ini bukan pengajaran karismatik, ini bukan pengajaran Pantekosta, ini pengajaran Alkitab firman Allah. Iya kan? Paulus tidak berkata khusus orang karismatik. Aku doain supaya kamu
diberikan roh hikmat dan wahyu. No. Saya percaya doa ini berlaku untuk orang Katolik. Saya percaya doa ini berlaku untuk orang HKBP. Saya percaya doa ini berlaku untuk orang GPIB, orang Gemim, orang GKI, orang Reform. Kenapa? Karena doa ini ada dalam Alkitab. Selama kita percaya Alkitab cover to cover is the word of God, selama kita percaya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, kita harus menerima dengan iman. Karena this is the prayer of Paul. Paulus berdoa, dan saya percaya ketika surat Paulus adalah Alkitab, berarti this is the will of God. Adalah kehendak Allah. Supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Supaya kita dapat bertindak dengan benar. Supaya kita dapat hidup dengan benar. Supaya kita dapat berjalan dengan benar di jalan Tuhan. Itu juga katakan yeah. Sama-sama bilang saya mau hidup benar. Dan berjalan di jalan yang benar. Wow, haleluya. Ayat yang ke-18. Dan hikmat dan wahyu ini bukan hanya membuat kita mengenal dia dengan benar. Tapi hikmat dan wahyu ini menjadikan mata hati kita terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah, mujizat apakah, kemenangan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sehingga kita mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan terbalik, maka tanpa hikmat dan wahyu, meskipun kau sekolah teologi 16 tahun, engkau ambil sekolah filsafat 20 tahun, engkau sekolah pedagogi lagi berapa puluh tahun, I don't care. Tapi yang membuat kita mengenal dia dengan betul bukan studi teologi, meskipun studi teologi nggak salah. Dan saya pikir kalau orang melayani bagus basicnya sekolah teologi. Saya tidak bilang sekolah filsafat salah. Tapi yang saya mau jelaskan yang Alkitab tekankan. Supaya kita dapat mengenal dia dengan betul, kita harus mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Dan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita mengerti pengharapan apakah, mujizat apakah, janji-janji apakah yang dia sediakan bagi orang-orang yang dipilihnya. Haleluya. Dan juga gunanya roh hikmat dan wahyu ayat 19 bilang, dan betapa hebat kuasanya. Jadi supaya kita mengerti nih, satu, mata hati kita, satu, mengenal dia dengan betul, mata hati kita terang, mengerti panggilan dan pengharapan. Tiga, supaya kita tahu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Empat, dan supaya kita sadar betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati, dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21 bilang, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Wow. Jadi hikmat dan wahyu bukan sesuatu yang perlu ditolak, bukan sesuatu yang perlu dikritik. Tapi sesuatu yang perlu diimani. Sesuatu yang perlu kita minta sama Tuhan. Sehingga ibu-ibu rumah tangga perlu mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Adik-adik muda perlu mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Para pengusaha harus mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Apalagi para pendeta, hamba-hamba Tuhan, kita perlu mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Kita bukan hanya perlu menggali teologi yang lebih dalam lagi. Menggali teologi tanpa hikmat dan wahyu hanya menjadikan kita farisi-farisi modern di akhir zaman ini. Ini yang paling menakutkan. Orang yang berdiri di mimbar, orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi tidak memiliki roh hikmat dan wahyu, sehingga kerjaannya mengkritik, menyerang, mengadu domba, mempermalukan, menjatuhkan. Karena roh di dalamnya adalah roh persaingan. Saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih ngerti dari kamu. Tafsiran saya lebih baik dari kamu.
Sehingga sekarang gampang saja orang ambil sepotong khotbah orang, komentarin, serang, jatuhin. Saya nggak percaya itu adalah roh hikmat dan wahyu. Karena roh hikmat dan wahyu menjadikan mata hati kita terang. Dan saya percaya roh hikmat dan wahyu membuat kita sadar betapa hebat kuasanya. Di ayat yang ke-19 bilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sehingga orang yang mendapat roh hikmat dan wahyu, dia rindu jadi berkat, dia rindu membawa damai, dia rindu menyatakan kemuliaan Tuhan, dan dia rindu meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan roh hikmat dan wahyu ayat yang ke-22 ini juga bilang apa? Dan segala sesuatu. Jadi orang yang memiliki roh hikmat dan wahyu akan menyadari segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Kristus itu telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau Kristus kepala, kita tubuh Kristus, berarti kita bersatu. Makanya saya mengerti. Orang yang memiliki roh hikmat dan wahyu, kerinduannya mempersatukan tubuh Kristus. Dia tahu ada saudaranya yang bersalah, dia arahkan. Dia gandeng tangannya. Dia tahu ada saudaranya yang jatuh, dia angkat. Dia tahu ada saudaranya yang bingung, dia beri kekuatan. Bukan saling menjatuhkan, saling menyerang, saling mengkritik satu sama lainnya. Itu bukan roh hikmat dan wahyu. Roh preman pasar. Iya kan? Saya khawatir ada banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Tapi roh di dalamnya roh preman pasar, saudara. Saya khawatir orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi roh di dalamnya roh preman pasar. Nyerang sana, jatuhin sana, menghina sana, menghakimi sana. Padahal yang ada roh hikmat dan wahyu. Sehingga menyadari Kristus adalah kepala dan kita tubuh Kristus. Kita semua nggak ada yang sempurna, tapi saling melengkapi. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu, saling bergandengan tangan. Karena Alkitab bilang, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23 jelas jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Orang kalau ada hikmat dan wahyu, dia rindu membangun. Dia rindu menguatkan. Dia rindu membawa damai. Makanya Amsal 24 ayat 3 bilang apa? Dengan hikmat. Haleluya. Rumah didirikan bukan dihancurkan. Lihat ada yang lemah. Dikuatkan. Lihat ada yang susah. Dibantu. Orang kalau punya hikmat. Kerinduannya membangun. Bukan menghancurkan. Karena makanya Amsal 24 ayat 3 bilang dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Artinya dengan kebodohan dihancurkan. Dengan keserakahan dipecah-pecah. Dengan persaingan dibuat terluka. Nah Amsal 29 ayat 18. Jadi Amsal 24 ayat 3 bicara hikmat. Tapi Amsal 29 ayat 18 bicara wahyu. Ayat 18 bilang begini, bila tidak ada wahyu, dengar baik. Without vision, kalau nggak ada pewahyuan, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Karena orang kalau mendapat pewahyuan Tuhan, mendapat penyataan Tuhan, dia diarahkan untuk mengandalkan Tuhan, dia diarahkan untuk hidup dalam kebenaran. Makanya kalau nggak ada pewahyuan Tuhan, nggak ada pernyataan kuasa Roh Kudus, manusia menjadi liar. Karena manusia menganggap dirinya yang hebat, manusia menganggap dirinya yang terbaik, manusia menganggap dirinya yang paling mengerti segala sesuatu. Sementara Roh Kudus justru menjadikan kita submissive Christian. Kita menjadi Kristen yang under authority. Kristen yang mau diatur, Kristen yang mau dikendalikan karena Kristus yang adalah kepala. Klik. Saya pelajari di sini. Salah satu karya dahsyat Roh Kudus bagi kita orang percaya
adalah menuntun kita pada kehidupan yang penuh dengan hikmat dan pewahyuan. Itu sebabnya doa Paulus. Dan saya percaya ini kerinduan Tuhan. Setelah kita beriman, kita buktikan iman kita dalam keseharian kasih kita. Maka langkah selanjutnya, karena orang beriman, orang yang hidup dalam kasih, orang yang melakukan firman Tuhan akan menghadapi tantangan, akan menghadapi pergumulan. Dia butuh hikmat dan pewahyuan. Makanya doa Paulus menyadari kamu sudah beriman. Kamu sudah hidup dalam kasih. Berarti kamu masuk dalam peperangan rohani. Karena Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Waktu dia lihat kita bertumbuh, waktu dia lihat kita maju, waktu dia lihat kita mengasihi Tuhan. Pada saat itulah iblis mulai melancarkan serangannya. Tapi hikmat dan wahyu menolong kita untuk tetap menjadi pemenang. Haleluya. Salah satu karya dasar Roh Kudus bagi kita orang percaya, Allah menuntun kita pada kehidupan yang penuh hikmat dan pewahyuan. Dan Alkitab sudah katakan tanpa hikmat dan wahyu manusia menjadi liar. Karena hidup menurut kemauannya sendiri, kekuatannya sendiri, perhitungannya sendiri. Dan saya menyebutnya, akhirnya manusia hidup dengan hukum. Homo hominin lupus. Manusia memangsa manusia lainnya. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Dan itu yang kita lihat. Kenapa orang saling menyerang? Kenapa gereja satu menyerang gereja lain? Kenapa hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain? Karena dia menjadi serigala bagi sesamanya. Gak ada hikmat. Yang ada adalah keinginan untuk menjatuhkan. Keinginan untuk menghancurkan. Lalu dibungkus dengan istilah-istilah yang bagus. Oh, karena kami apologet. Waduh. Itu bukan apologet, provokator, saudara-saudara. Saya menghargai apologet luar biasa. Ciri seorang apologet, dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang meninggikan Kristus. Dia orang yang mempersatukan tubuh Kristus. Karena tujuan apologet adalah menjaga keesaan Kristus. Keesaan tubuh Kristus. Menjaga supaya tubuh Kristus tetap murni. Tetapi kalau akhirnya kita saling menghancurkan, saling menyerang, saling menjatuhkan, apakah pantas disebut apologet? Tidak. Preman-preman berayat. Sorry untuk bilang ini. Sebelum saudara marah sama saya, sebelum saudara mencuplik kalimat ini dan kemudian mengkomentari, ngaca dulu. Sudahkah engkau mempersatukan tubuh Kristus? Sudahkah engkau membela kebenaran firman Tuhan? Atau kau membela perasaanmu sendiri, doktrinmu sendiri? Karena engkau merasa diri yang paling benar. Tapi yang saya percaya, hikmat dan wahyu menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita mempersatukan. Karena ini saatnya di akhir zaman. Iblis datang mau menyerang. Kalaupun dia gak bisa menyerang hidupmu, dia pakai hidupmu untuk mengadu domba satu sama lainnya. Sehingga pekerjaan Tuhan menjadi kacau. Sehingga orang menjadi skeptis dan apatis melihat gereja. Anak-anak muda enak lihat hamba-hamba Tuhan satu menyerang hamba-hamba Tuhan lain. Kalau menyerangnya di forum teologi, it's okay. Mari kita masuk di forum teologi. Lalu saling membahas, it's okay. Itu namanya dewasa. Tapi yang terjadi, masuk di ruang-ruang publik. Masuk di YouTube. Saling menghina, saling menyerang. Dan orang yang gak suka kekristenan akan pakai seranganmu itu. Dan anak-anak muda yang masih ingin kegerakan rohani yang sungguh-sungguh, enak lihat kegerakan seperti itu. Saya hanya mau bangunkan saudara dan berkata, wake up, sadar. Ini waktunya kita hidup dengan
hikmat dan wahyu. Karena kalau tidak kita liar. Karena Alkitab bilang tanpa hikmat dan wahyu manusia liar. Dan manusia hidup dengan hukum yang saya sebut homo homini lupus. Manusia memangsa sesamanya. Pengusaha satu menyerang pengusaha lain. Gereja satu menyerang gereja lain. Anak Tuhan satu menyerang anak Tuhan yang lain. Makanya yang namanya perpecahan dan kehancuran mulai terjadi di mana-mana. Bukan hanya di dalam dunia politik. Bukan hanya dalam dunia persahabatan. Bukan hanya dalam dunia komunitas, tapi juga masuk dalam dunia gereja. Mari kita berdoa. Indonesia akan masuk pada tahun-tahun politik yang sangat serius. Sebentar lagi handphone kita akan dipenuhi dengan berbagai black campaign. Sebentar lagi handphone kita akan dipenuhi dengan hoax-hoax nggak jelas. Yang tujuannya menyerang, menghancurkan dan menjatuhkan. Sebagai gembala saudara saya hanya mau ingatkan, jangan mau dipakai setan. Kalau ada black campaign, ada sesuatu yang negatif, langsung delete. Nggak usah lagi saudara forward kemanapun. Karena ini yang sedang setan memainkan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Baik dalam keluarga maupun dalam bangsa dan negara. Homo homini lupus. Manusia menjadi pemangsa. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Klik. Untuk itu kenapa pentingnya hikmat dan wahyu? Saya catat ada beberapa hal di sini. Yang pertama, hikmat dan wahyu menolong kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih rumit. Istilah pegadaian bilang. Saya pernah satu kali menuju Sukabumi, kalau saya nggak salah saya di Cibadak gitu. Lagi macet gitu. Saya udah bingung mau bikin apa, lagi nengok kiri kanan lihat pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta cuma lewat, saya masuk sering. Tapi yang saya belajar begini, I'm so blessed. Saya sangat diberkati dengan istilah itu. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pewahyuan buat kita, supaya kita dapat menyelesaikan masalah tanpa menciptakan dan menimbulkan masalah yang lebih rumit. Dalam pelayanan misalnya, tanpa hikmat, kita akan bertindak aneh-aneh. Suami istri, tanpa hikmat, tanpa pewahyuan, tanpa tuntunan Tuhan, kita akan bisa bertindak aneh-aneh. Kita menyelesaikan masalah dengan membuat masalah lebih rumit. Anak-anak muda, papanya menuju perceraian. Dia lari ke narkoba, dia lari ke seks bebas. Itu kan menciptakan masalah menjadi lebih rumit. Dia merasa nggak diperhatikan. Dia merasa disakiti oleh pria. Akhirnya wanita jatuh cinta sama wanita. Itu kan membuat masalah lebih rumit lagi. Dia merasa semua wanita menyakiti hatinya. Hanya pria yang bisa mengerti pria lainnya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh cinta sama laki. Dan ini kan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih rumit. Dalam usaha, dalam perjuangan hidup, dalam meniti karir. Saya percaya di dalam diri saudara roh kepemimpinan. Anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Dan itu the spirit of leadership. Tetapi akan dimampukan Tuhan. Lewat apa? Lewat hikmat dan wahyu. Sehingga masalah serumit apapun, persoalan serumit apapun, roh Tuhan mulai membimbing engkau. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang ada masalah. Cintamu ditolak kah? Mantanmu berusaha baikan kah sama engkau? Sampai engkau bingung, aduh cintaku yang ini ditolak. Mantan mau balikan. Kalau engkau bertindak dengan seenaknya, wah bisa kacau.
Tetapi kalau hikmat dan wahyu menuntun engkau mampu diarahkan Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan hidup yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, apa pentingnya hikmat dan wahyu? Hikmat dan wahyu menolong kita untuk membuang kesombongan dan rasa benar sendiri yang seringkali menjadi penghambat kebesaran jiwa kita untuk siap menerima nasihat. Jadi orang yang menerima hikmat dan wahyu bukan orang sombong dan yang berkata, oh saya ngerti. Orang yang menerima hikmat dan menerima wahyu, dia menjadi orang yang selalu rendah hati. Karena hikmat dan wahyu membuang kesombongan dan rasa benar sendiri. Kenapa perpecahan terjadi di mana-mana? Karena kesombongan dan rasa benar sendiri. Makanya mau menyerang orang. Suami selalu melihat kesalahan istri, istri selalu melihat kesalahan suami. Kenapa? Karena sombong. Rasa benar sendiri. Orang kalau nggak punya hikmat begitu. Apa definisi benar? Saya. How you spell truth? M-E. Me. Ada banyak orang kan jadi begitu. Rasa diri yang paling benar. Setiap kali ada masalah suami saya yang salah. Istri saya nggak benar. Setiap kali ada kegagalan, ini gara-gara ini, nih gara-gara itu nih. Kalau udah nggak ada yang disalahin, Tuhan disalahin. Ini Tuhan kenapa begini? Kalau Tuhan juga nggak bisa disalahin, setan, ini gara-gara setan. Beda dengan hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu menyadarkan kita. Kita harus buang kesombongan, rasa benar sendiri. Karena Alkitab udah bilang. Setiap orang benar menurut pemandangannya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat dan pewahyuan. Dia membuang kesombongan. Dia membuang rasa benar sendiri. Tapi dia mau belajar. Tuhan bimbing aku. Tuhan tuntun aku. Tuhan arahkan aku. Tuhan sadarkan aku. Sehingga aku mengerti jalan-jalanmu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga. Apa pentingnya hikmat dan wahyu? Hikmat dan wahyu mengarahkan kita. Untuk memiliki pandangan yang berbeda tentang untung dan rugi. Karena ada banyak orang selalu sibuk dengan untung dan rugi. Orang ngomongin saya ngalah rugi dong. Wah ini untung nih. Ya nggak apa-apalah. Melanggar firman dikit ya Tuhan kan ngerti. No. Hidup ini bukan soal untung dan rugi. Hidup ini soal benar atau salah. Selama kita menjalankan yang benar, itu untung kita. Amin. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Wah, berjalan serta Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Pendeta lagunya tua banget. Soalnya saya bertobat dari tahun 77. Lagunya masih Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, disambung di seluruh dunia. Roh Allah bekerja. Iya kan, saudaraku. Orang merancangkan yang jahat, kita ampuni, untung. Kenapa? Karena kita hidup di jalan Tuhan. Karena Alkitab udah bilang orang yang menaburkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak yang saja katakan amin. Orang dunia sibuk dengan untung dan rugi. Tapi anak Tuhan yang punya hikmat dan punya pewahyuan Tuhan akan dinyatakan yang benar. Karena selama kita berjalan di jalan yang benar, ujung-ujungnya yang kita lihat untung yang besar. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau jalan saya benar, untung saya besar. Kalau jalan saya benar, untung saya besar.
Lihat Yusuf. Yusuf dibuang ke penjara dengan tuduhan pemerkosa. Dia rugi nggak? Enggak. Kan dia dalam penjara, Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri. Sadrak, Mesak, Abednego karena imannya dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Rugi nggak? Enggak. Kelihatannya untuk sementara dia rugi, tapi dia justru dapat untung besar. Daniel dibuang ke gua singa. Rugi nggak? Enggak. Sebaliknya Gehazi, yang seharusnya nggak menerima apa-apa dari Naaman, tiba-tiba menerima apa-apa dari Naaman. Membohongi Elisa. Untung nggak dia dapat sesuatu dari Naaman? Tidak. Dia rugi karena kemudian dia kena kustanya Naaman. Orang-orang yang kompromi dengan dosa, saya beri nama, nggak punya hikmat, nggak punya pewahyuan, cuma punya perasaan dan perhitungan logika. Perasaan dan perhitungan logika di akhir zaman ini bisa salah, tapi hikmat dan wahyu akan menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. As your pastor, sebagai gembala saudara, saya berdoa-doa kita berbunyi, Tuhan penuhi aku dengan hikmat dan wahyu dalam segala langkah kehidupan saudara. Doa saya sebagai gembala, mungkin saya nggak selamanya bisa bersama dengan saudara. Ada kalanya kau sedang di kantor. Ada kalanya kau sedang dalam masa-masa yang sukar. Di saat seperti itu, naikkanlah doa sederhana. Berikan aku hikmat, berikan aku pewahyuan, sehingga aku tahu melangkah dengan betul dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, apa pentingnya hikmat dan wahyu? Hikmat dan wahyu memampukan kita memanage hati dan pikiran kita pada saat kita menghadapi pergumulan. Pada saat kita menghadapi pergumulan, yang pertama muncul adalah rasa emosi. Dan setelah emosi memuncak, putus asa, kecewa, tertekan, panik, bingung. Dan orang-orang beragama bisa mengalami itu, orang beriman bisa mengalami itu. Makanya Paulus bilang, setelah kamu beriman, aku melihat imanmu, aku melihat kasihmu. Sekarang aku berdoa, penuhi mereka dengan hikmat dan wahyu, supaya dapat mengenal Tuhan dengan betul. Mata hati mereka terang, mereka bisa melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehingga yang terjadi, kita bisa manage hati dan pikiran kita di tengah pergumulan, supaya kita tetap tersenyum, supaya kita tetap fokus pada Tuhan, supaya kita tetap mau jadi berkat, supaya kita tetap menyadari ada misi sorga yang Tuhan taruh di hati kita. Yang setuju katakan amin. Jangan kalau lagi di gereja kita semangat memuji menyembah Tuhan, tapi kalau lagi menghadapi pergumulan, maki-maki orang, marah-marah sendiri, bersungut-sungut, mengeluh, putus asa, kecewa. Hikmat dan wahyu menolong kita untuk berkata, aku percaya Tuhanku gak pernah gagal. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur, Dia selalu melindungiku dari segala godaan iblis. Wah, itu dia. Kita punya Tuhan yang besar. Allah kita dahsyat dan perkasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari beberapa hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Yang pertama, hikmat dan wahyu kita tidak dapat dalam semalam. Nggak bisa kita pulang ibadah, didoakan, langsung kita mendapat hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu bisa kita dapat, tapi harus kita praktekkan. Setiap kali kita emosi, kita salibkan daging kita. Setiap kali kita sibuk dengan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, harus kita tolak dalam nama Yesus. Awalnya sulit mendisiplin pikiran kita, makanya Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Tapi dengan konstan menyembah Tuhan, dengan konstan menyalibkan daging,
dengan konstan bergaul dengan firman Tuhan, dengan konstan dengar-dengaran pada hikmat dan pewahyuan Tuhan, makin hari kau dimampukan Tuhan, makin hari kau dikuatkan Tuhan, makin hari kau dilayakkan Tuhan, makin hari engkau akan makin disempurnakan Tuhan. Yesus juga katakan, yeah. Yang kedua, hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu selaras dengan pergaulan kita dengan firman Tuhan. Dan kesiapan kita untuk peka pada nasihat yang bertanggung jawab. Tadi sudah saya jelaskan, hikmat dan wahyu tidak bisa kita dapatkan semalam. Tapi hikmat dan wahyu selaras dengan pergaulan kita dengan firman Tuhan. Makin kita bergaul dengan firman, makin kita dengar-dengaran pada tuntunan Roh Kudus. Makin kita terbiasa dengan nasihat-nasihat yang rohani, membangun. Yang mungkin kadang-kadang gak menyenangkan buat daging kita, tapi itu perlu buat roh kita. Makanya Alkitab bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang berhikmat akan selalu melihat tuntunan Tuhan. Orang berhikmat selalu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang ketiga, hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu perlu kita uji. Jadi hikmat dan wahyu, apalagi di awal-awal, gak bisa kita langsung, oh ya ini hikmat dan wahyu. Gak bisa. Karena Alkitab bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dari awalnya kita masih bingung. Lalu kita tahu, oh ini hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan gak mungkin berisi kebohongan. Hikmat Tuhan gak mungkin bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jadi jangan bilang hikmat Tuhan. Wah, saya sama istri ribut terus. Tapi ya akhirnya Tuhan kirim wanita ini. Jadi saya banyak curhat sama wanita ini. Oh itu hikmat dari Tuhan. Dari setan. Ya kan? Kalau hikmat membuat kita berbohong. Hikmat membuat kita menghalalkan segala cara. Itu namanya bukan hikmat dari sorga. Itu hikmat dari dunia ini. Hikmat pemikiran dari setan, saudara. Karena yang saya percaya, hikmat surgawi tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Beberapa hal yang harus kita pahami tentang hikmat dan wahyu. Yang pertama, hikmat dan wahyu tidak akan kita dapatkan dalam semalam. Yang kedua saya pelajari, hikmat dan wahyu selaras dengan pergaulan kita dengan firman Tuhan dan kesiapan kita untuk peka pada nasihat yang bertanggung jawab. Yang ketiga, hikmat dan wahyu perlu kita uji. Dan yang keempat saya pelajari, hikmat dan wahyu bisa diterima semua orang yang memang mau menghargai dan mencarinya. Jangan bilang sama saya, kayaknya saya gak mungkin dapat hikmat dan wahyu. Hikmat dan wahyu dapat diterima oleh semua orang yang memang mau menghargainya dan mencarinya. Yang setuju sama saya, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya juga bisa terima hikmat dan wahyu. Sama-sama bilang saya juga bisa terima hikmat dan wahyu. Sama-sama bilang saya juga bisa terima hikmat dan wahyu. Hanya orang sombong yang berpikir saya bisa, saya ngerti, oh saya sanggup. Tetapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengenal kasih, kuasa dan kedahsyatan Tuhan akan berkata, ya Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan. Saya butuh pewahyuan Tuhan. Saya butuh tuntunan Tuhan untuk saya berjalan di dalam jalan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu.
Haleluya. Haleluya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, biarlah roh Tuhan berbicara kepada setiap kita. Bu, Pak, adik-adik muda, kadangkala engkau hanya kurang hikmat. Engkau bukan bodoh, engkau bukan sial, engkau bukan orang yang pecundang, engkau bukan orang yang gagal. Engkau hanya kurang hikmat, engkau hanya kurang wahyu Tuhan, sehingga engkau menjadi liar. Tanpa terasa engkau mulai homo homini lupus. Dunia di mana kita hidup memang dunia yang menakutkan. Tapi selama engkau berjalan dengan hikmat, selama engkau berjalan dengan pewahyuan Tuhan, ada saja tuntunan Tuhan yang luar biasa. Jika engkau menyadari itu, dan hari ini engkau berkata, aku terlalu sombong, aku terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri, aku butuh hikmat, aku butuh pewahyuan Tuhan. Untuk masalah rumah tanggaku, untuk masalah keuanganku, untuk masalah pelayananku, untuk masalah hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. I need to manage my heart and my mind better. Saya butuh untuk ngatur perasaan dan hati saya lebih baik. Saya terlalu emosional. Saya kadang-kadang terlalu panikan. Kadang-kala saya terlalu berpikir negatif. Saya merasa benar sendiri. Saya merasa semua gak benar, semua salah. Tapi hikmat menyadarkan saya langkah-langkah yang tepat, sehingga saya bisa menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Adik-adik muda, kalian butuh hikmat dan wahyu Tuhan. Ibu butuh hikmat dan wahyu Tuhan. Pak, Bapak butuh hikmat dan wahyu Tuhan. Om dan tante yang sudah pensiunan sekalipun, engkau butuh hikmat dan wahyu Tuhan, sehingga engkau tahu langkah-langkah yang harus kau ambil dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Hari ini kami belajar karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kami, memberikan hikmat dan pewahyuan, sehingga roh yang di dalam kami ini menuntun kami untuk tidak menjadi liar, untuk tidak menjadi makhluk homo homini lupus, tapi untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan tuntunan-Mu dan kehadiran-Mu. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak mau jadi batu sandungan. Kami tidak mau nekat. Kami tidak mau sembarangan dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam hikmat dan wahyu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Kalau kami selama ini sok tahu, sok jago, sok pintar, kalau selama ini kami hanya mengandalkan perasaan, pengalaman, dan logika semata, sehingga akhirnya kami merasa diri yang paling hebat, paling baik, paling benar, semua salah. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, hikmat dan wahyu menuntun kami hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap saudara yang naikkan doa ini, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan hikmat dan pewahyuan, sehingga hidupku jadi berkat. Hidupku membawa damai. Hidupku tangguh dan kuat. Dan hidupku memuliakan Kristus. Ya Roh Kudus, ingatkan aku terus untuk hidup dalam hikmat dan wahyu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saatnya saya berdoa buat setiap saudara yang sakit. Setiap saudara yang sakit,
Jika kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kita doa, Bapa. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami tolak segala serangan-serangan sakit penyakit, bahkan serangan setan, serangan kutuk, segala infeksi, segala peradangan, segala virus, bakteri, kuman, segala ketidakberesan dalam serangan kejiwaan, mental. Bapa, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir kuasa kesembuhan. Kami percaya Yesus sudah mati di kayu salib. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kami disembuhkan, kami disembuhkan. Semua yang sakit sama-sama katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sekali lagi katakan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sekali lagi katakan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Terima kasih Bapa. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu tentang hikmat dan wahyu. Hamba berdoa, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera di hati mereka. Tuntunan kasih Tuhan menyertai. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Kristus, jauhkan pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dari pemimpin-pemimpin kami. Berikan pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat sorgawi, sehingga hal yang baik boleh terjadi di bangsa kami. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Hasil tambang, hasil bumi, hasil hutan, hasil sungai, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih. Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di bangsa ini. Terima kasih. Indonesia diberkati Tuhan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela selalu. Bahkan meskipun terdiri dari berbagai denominasi, Tuhan persatukan sebagai satu tubuh Kristus yang esa. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan setiap kami yang menerima firman dan sudah menerima perjamuan kudus hari ini, Tuhan arahkan terus untuk kami hidup dengan hikmat dan wahyu, mengenal Engkau dengan betul dan menyadari betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya, sehingga mata hati kami terang dan menyadari bahwa Engkau adalah kepala dan kami mau dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.